healthy people, welcome back to Pobis, Podcast Biology Sport edisi terakhir. Gimana nih kabarnya healthy people semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kalau di Pobis-Pobis sebelumnya kita udah membahas seputar dunia olahraga, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik seputar kesehatan. Apalagi kalau bukan diet. Bersama aku Puri dan narasumber kece kita, Kak Siti Nurjana Putri, yang merupakan mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang. Di sini kita akan bincang-bincang dan mengupas tuntas berbagai hal seputar diet. Oke, kayaknya kita harus berkenalan dulu nih sama narasumber kita kali ini. Halo Kak Hana. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat semuanya ya teman-teman. Oke, ngomong-ngomong tentang diet nih Kak, menurut Kakak apa sih diet itu? Menurut saya sendiri ya, diet itu tuh merupakan pola makan, menjaga pola makan yang dimana untuk mencapai berat badannya ideal. Yang kita tahu juga orang-orang kan diet pasti mau mencapai berat badan ideal mereka masing-masing gitu. Oke, jadi menurut Kak Hana ini diet itu menjaga pola makan untuk mendapatkan tubuh yang ideal ya Kak? Iya. Nah, seperti yang kita ketahui nih Kak, kalau kebanyakan orang yang diet itu bukannya malah sehat, mereka malah tambah sakit. Pasti ini berkaitan dengan cara diet kan? Dari Kakak sendiri, bagaimana sih cara diet yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh? Diet yang baik itu sebenarnya diet apapun baik, karena ada yang defisit kalori atau mungkin mengurangi gula. Nah, kenapa orang-orang juga pada sakit karena diet? Itu juga karena mereka mungkin tidak diselingi dengan namanya olahraga gitu. Karena olahraga sendiri itu kan juga penting untuk kesehatan. Jangan diet aja, karena diet juga bikin tubuh lemas kan, karena kurang makan yang dari biasanya porsinya biasa kayak gimana gitu. Oke, oh ya Kak, sering banget kita juga dengar kalau masyarakat itu pasti mengidentikan yang namanya diet itu dengan gak makan nasi. Emang benar ya kalau diet itu gak boleh makan nasi? Makan nasi itu nggak apa-apa, karena kita juga butuh karbohidrat yang masuk juga kan ke dalam tubuh. Jadi untuk dia sendiri makan nasi ya nggak apa-apa, cuman dengan porsinya yang dikurangi dari biasanya, sesuai dengan yang dianjurkan mungkin dari ahli gizinya, atau yang harusnya berapa kalori yang masuk ke dalam tubuh. Oke, tuh healthy people diet itu ternyata nggak menghalangi kita kok buat mengkonsumsi nasi. Apalagi nih kayak sebagai orang Indonesia pasti rasanya nggak afdol dong kalau makan belum pakai nasi, banget kan? Oke, dari kakak sendiri nih, apa ada makanan atau minuman khusus yang harus dikonsumsi saat kita lagi diet? Apalagi bagi yang suka ngemil-ngemil nih. Kadang kan ada cemilan yang rasanya tuh kurang cocok buat orang yang diet. Mungkin dari kakak ada cemilan yang bisa dianjurkan saat diet agar diet kita tuh nggak gagal. Sebenarnya untuk cemilan sendiri nggak ada pantangan yang kayak gimana ya menurut saya ya, karena mungkin bisa diselingi dengan makan buah aja daripada kita makan ciki yang kalorinya kita sendiri juga tahu kan, di kemasan terlihat kalorinya besar, yang itu juga membuat kita nggak sadar kalau misalkan banyak makan itu, padahal nggak kenyang nih makan itu nih, malah bikin kalorinya tambah besar, dietnya juga gagal. Atau mungkin yang kayak makan coklat, minuman-minuman manis itu kan juga bisa bikin gagal gitu, bisa bikin berat badan naik. Oke. Nah, terkait dengan apa yang kita konsumsi nih Kak, pasti nggak lepas dari yang namanya ukuran gula. Nah, berapa sih Kak batasan gula yang cukup saat kita melakukan diet? Untuk gula sendiri yang dianjurkan itu kan sebanyak 50 mg ya, atau sebanyak 5 sampai 9 sendok teh. Tapi rata-rata tuh orang Indonesia itu kebanyakan mengkonsumsi gula itu kurang lebih 15 sendok 15 sendok teh gitu. Jadi itu yang membuat mungkin berat badannya ya susah untuk turun. Itu sih. Jadi gula tuh emang lumayan berpengaruh untuk berat badan. Tuh teman-teman healthy people semuanya bisa diperhatikan ya untuk takaran gula yang bisa sesuai buat kita saat diet. Nah, dari tadi kita udah bahas soal apa yang perlu dikonsumsi ketika diet ya Kak. Nah, selain soal membatasi konsumsi makanan, apa aja sih usaha lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga tubuh agar tetap ideal? Seperti yang tadi saya bilang juga, diet itu harus dibarengi dengan olahraga. Jadi harus dilakukan juga olahraga yang teratur, yang mungkin minimal 3 kali dalam seminggu, biar tubuh juga enggak sakit karena diet itu sendiri.
Wah, bener banget. Olahraga itu juga penting ya, Kak. Nah, menurut Kakak nih antara diet dan olahraga mana nih yang lebih efektif untuk menurunkan berat badan? Kalau untuk ditanya yang lebih efektif mana, nggak ada yang bukan nggak ada yang lebih efektif. Mereka tuh harus beriringan. Diet juga, olahraga juga. Jadi bukan hanya mengurangi porsi makan, tapi olahraga juga. Jadi biar tubuh juga lebih sehat, terus lebih bugar. Kan biasa tuh orang-orang diet kan cuma mengurangi porsi makan, yang dimana jadi badan kelihatan lebih lemas daripada biasanya. Oke, tapi nih Kak, sebagai seorang mahasiswa nih, kadang kita kan hektik banget sama yang namanya tugas. Jadi kadang nggak ada waktu buat olahraga. Nah, kiranya gimana nih kita biar tetap bisa sehat di tengah kehektikan tersebut? Kan olahraga aktivitas itu kan ada aktivitas ringan, sedang sama berat. Nah kita juga bisa melakukan aktivitas ringan kayak mungkin yang kita yang anak-anak kosan, mungkin kita nyapu, ngepel, itu kan juga termasuk gerak tubuh daripada kita depan laptop saja kan. Pegel juga badan, atau mungkin kalau misalkan yang tadinya biasanya nyari makan naik motor atau gimana, kita mungkin bisa lakuin jalan kaki sembaring juga, eh, mencari suasana baru itu. Wah, bisa banget nih dicoba sama healthy people yang pengen tetap tetap hidup sehat di tengah kehektikan. Nah, karena seperti yang kita ketahui nih, banyak banget yang diet itu tujuannya biar punya badan yang bagus. Jadi segala hal dilakukan agar tujuan tersebut tercapai tanpa menyadari kalau hal tersebut tuh bisa merugikan kesehatan tubuh. Nah, bagaimana nih tanggapan kakak mengenai diet ekstrim karena ingin menurunkan berat badan secara instan? Diet ekstrim itu kan memang nggak baik buat tubuh ya, dimana juga kalau misalkan kita mengurangi makan itu kan ada juga orang yang diet nggak makan seharian atau makan cuma satu kali, itu tuh sebenarnya malah buat bahaya ke tubuh sendiri. Apalagi skip untuk makan pagi itu kan juga sebenarnya nggak boleh untuk skip makan pagi, karena makan pagi itu juga bisa bikin kita lebih konsentrasi dalam beraktivitas. Jadi kalau misalkan diet ekstrim, sebenarnya mah dia pelan-pelan aja, yang penting nanti kan tujuannya pasti tercapai. Oke, kayaknya kita udah bahas banyak hal nih dalam podcast kali ini. Dan seru sekali Healthy People pembahasan kita pada Pobis kali ini. Gimana nih Healthy People? Pasti dapat pengetahuan baru dong dari topik kita kali ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin dari Kak Hana ada pesan-pesan buat Healthy People. Pesan-pesan ya, mungkin kalau misalkan mau diet ya semangat dietnya, karena diet emang susah. Pasti banyak banget tantangan juga, pantangan yang harus dihindari, terus banyak juga godaan pasti di luar. Jadi semangat aja dietnya, pikirin apa yang harus dicapai, berat badan yang harus dicapai oleh kalian gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Hana atas pesan-pesannya dan terima kasih juga udah berkenan untuk bincang-bincang bareng aku di Pobis kali ini. Buat healthy people yang lagi merencanakan atau sedang menjalani diet, bisa banget ya diperhatikan cara-cara diet yang baik dan benar agar tujuan diet kita bisa tercapai tanpa mengorbankan kesehatan. Karena seperti yang kita ketahui, kesehatan itu yang paling utama. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia Pobis dan sampai jumpa di episode-episode Pobis selanjutnya. Stay healthy semuanya.